Kalau dikiaskan dengan gila tidak wajib qadha. Abdullah bin Umar termasuk yang tidak mengqadha ketika beliau pingsan. Ketika beliau pingsan beliau tidak mengqadha. Nah, itu satu dulu Bu ya. Tapi kalau beliau meninggalkan sholatnya, beliau sadar cuman nggak mau sholat misalnya gitu, entah karena sakit atau karena banyak kabel atau banyak tapi sadar tapi nggak sholat misalnya, berarti kan beliau berdosa kan ini kan. Nah, yang begini ini beliau punya hutang sholat. Mintakan ampun untuk kedua orang tua kita, mintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Terus, nah ini ulama beda pendapat. Pendapatnya pertama ya sudah nggak ada kafar, nggak ada dendanya, mintakan ampun aja. Nah, ada pendapat yang kedua, istilahnya itu sholat atas nama. Ini dalilnya nggak keangkat sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Dalilnya itu mentok di tabiin yang saya tahu. Di tabiin itu Nabi, sahabat, tabiin, berhenti di sini. Jadi ada sebagian tabiin yang pernah mengerjakan hal itu sholat atas nama. Nah, kalau ini ada dalam kitab Fathul Mu'in ada yang saya tahu. Kalau ibu sepakat dengan pendapat ini, maka silahkan ibu sholat atas nama orang tua ibu sebanyak hari di mana orang tua ibu pas sakit yang tidak sholat padahal beliau sadar. Tapi kalau beliau tidak sadar, sebenarnya tidak ada kewajiban beliau sholat karena beliau bukan mukallaf. Dan andaikan beliau wafat, beliau tidak punya hutang sholat. Kalau beliau sadar, ulama beda pendapat apakah wajib qadha atau tidak. Bagi yang mengatakan wajib qadha karena dikiaskan dengan tidur, bagi yang mengatakan tidak wajib qadha karena dikiaskan dengan gila. Orang gila tidak wajib mengqadha. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan orang tua pikun, itu nggak wajib sholat orang tua pikun. Misalnya jenengan non sewu diuji oleh Allah punya orang tua sampai sepuh sampai pikun. Itu jenengan cukup bilang, Bu, sholat. Aku semari sholat kok. Wah, lagi kumat pikunnya berarti. Biarin aja udah. Karena beliau sedang tidak wajib sholat. Kenapa? Karena sedang pikun. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Monggo. Nggih, monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kalau selama ini kita tertib dalam bermadhab, sesekali kita pindah madhab karena ada kebutuhan kayak pas haji atau umroh misalnya gitu, itu boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita membutuhkan. Yang tidak boleh itu kalau kita ambil enaknya tok. Kan ada orang itu ambil enaknya tok itu yang buruk itu ngambil enaknya toknya itu. Tapi kalau kita misalnya pertimbangannya karena ini lebih kuat dalilnya, tidak apa-apa. Contoh. Saya pribadi Bu sebenarnya dalam hal wudu kan saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal batalnya wudu saya lebih condong pada mazhab Hanafi. Jadi saya lebih condong kalau nggak syahwat ya nggak batal. Saya pribadi. Cuman saya tetap nggak berani demok-demok istri saya, tetap nggak berani. Itu namanya ihtiyatan. Kenapa saya kalau lebih condong pada mazhab Hanafi? Saya perhatikan hujahnya mazhab Hanafi itu menurut yang saya pahami kok saya lebih serak gitu loh. Mazhab Hanafi itu. Karena pernah Nabi itu mencium salah satu istrinya langsung sholat. Ada komentar di bawah itu di hadis itu. Dan Nabi adalah orang yang paling pandai menahan syahwatnya. Jadi kalau karena pertimbangan ini lebih kuat atau kita lebih serak karena dalilnya menurut kita lebih kuat lah gitu ya, itu tidak ada masalah. Contoh yang lain gini misalnya, dalam hal pernikahan saya termasuk yang condong pada mazhab Syafi'i dalam hal pernikahan. Tapi dalam hal perceraian saya lebih condong pada mazhab Hanafi. Dalam hal pernikahan saya lebih condong pada mazhab Syafi'i. Lengkap wali, saksi, kedua mempelai, laki perempuan, laki asli, perempuan asli ya. Karena ada yang palsu soalnya. Nah, pokoknya intinya gitulah. Nah, terus kemudian ya ada akad itu. Jadi itu ada ijab qabul maksud saya. Nah, terus kemudian tapi hal perceraian saya lebih condong kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu beda sama mazhab Syafi'i, Bu. Kalau mazhab Syafi'i marah sama istri ngomong, "Ma, kamu saya cerai."
Atau kamu saya talak 3, langsung jatuh 3 talaknya itu. Kalau dalam mazhab Hanafi nggak bisa. Dalam mazhab Hanafi, dalam masa satu suci hanya ada 1 talak. Walaupun suami mengatakan, kamu saya cerai, tetap jatuh 1 talaknya. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i hanya ada 1, mazhab Hanafi hanya ada 1 talak di dalam 1 masa suci. Dan harus istri dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan haid. Kemudian selama talak dijatuhkan, selama masa suci itu tidak boleh disenggamai. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah, pengadilan agama kita itu dalam hal perceraian pakai mazhab Hanafi. Boleh, tidak apa-apa. Karena pertimbangannya bukan karena ngambil enaknya, bukan. Karena kita beranggapan kok lebih sreg dengan dalilnya Imam Hanafi dalam hal itu. Jadi bukan karena ambil enaknya toh, bukan. Tapi karena pertimbangannya ini kok dalilnya kita lebih sreg atau lebih kuat menurut pemahaman kita gitu, seperti itu. Nah, satu lagi Bu ya, gini. Di dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah itu saya pernah baca, Kiai Ali Maksum rahimahullah, Krapyak Jogja itu beliau mengatakan kadang di dalam madhab Syafi'i itu atau dalam imam madhab itu sengaja ulama madhabnya atau pengikutnya itu berbeda dengan imam madhabnya. Kenapa kok sengaja? Supaya tidak menyamakan imam madhabnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama ibu niatnya karena kebutuhan atau karena ibu merasa ini insya Allah saya kok lebih cocok dengan dalilnya imam ini, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi nun sewu yang buruk itu kalau ibu dari awal niatnya hanya ambil yang enaknya tok gitu, agak nakal gitu maksudnya, ya itu yang nggak boleh kalau begitu. Ngoten ibu nggih, wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan? Oh, ada kuis, masya Allah. 3 nggih. Nggih monggo nanya dulu nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Boten. Jadi gini, baik. Saya sering ditanya orang begini, nun sewu nggih. Ustadz, ada orang pernah nanya saya, Ustadz, saya udah mandi junub, habis senggama dengan suami, habis mandi junub, udah bersih Ustadz, tiba-tiba maaf di celana dalam saya ada cairan kuning keluar, itu keluar atau apalah begitulah. Apakah saya wajib mandi lagi saja? Enggak wajib. Nun sewu gini. Kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, memang maaf Bu ya, maninya laki-laki sama maninya perempuan beda. Kalau maninya laki-laki keluarnya maaf ya, udah tahu ya, makjrot langsung metu kan ngoten nggih wong lanang nggih. Makjrot langsung metu wis jelas gitu. Tapi kalau perempuan itu saat orgasme itu keluar mani juga kalau Imam Nawawi, warnanya kekuningan agak encer. Kata Imam Nawawi itu warnanya kekuningan agak encer. Nun sewu, kalau perempuan kan mboten koyo wong lanang nggih, koyo selang ngoten langsung muncrat ngoten. Nek wong itu kan perempuan kan maaf ada lapisan-lapisan penghalangnya gitu loh. Sehingga kan kalau itu keluar kadang masih ngantong di dalam ngoten. Sehingga ketika ibu nun sewu cebok membersihkan area kemaluan, sangat mungkin di dalam itu masih ada nun sewu yang tersisa, sehingga kadang itu baru murni keluar itu setelah nun sewu mandi. Jadi itu ibu tidak berkewajiban untuk junub, yang mboten wajib mandi lagi maksud saya. Jadi itu dianggap yang sudah keluar tadi itu, cuman masih ngantong di dalam karena nun sewu perempuan itu banyak lapisan-lapisannya ngoten loh. Ngoten nih, masa tak jelas ngoten nggih intine. Ngoten. Oh niki pertanyaan, ada pertanyaan. Ya, kuis. Tadi kan ada ayat yang saya baca ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu senggamai istrimu sementara kamu iktikaf di masjid. Itu surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Angkat tangan. Ayo. Saya kasih clue-nya ya, 180 berapa? Al-Baqarah 180. Betul, itu tentang puasa itu. Enggak. Iya, betul. 183 tentang puasa, Bu. Monggo, Ibu itu dapat nggih. Berikutnya.
Tadi ada hal-hal di mana kita nggak boleh melakukan tindakan hubungan suami istri. Nggih. Tadi pas puasa nggak boleh, nggih, pas puasa. Terus pas itikaf nggak boleh. Satu lagi pas apa? Bukan. Oh ya itu jelas itu. Enggak. Pas ihram. Betul, siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong? Ihram. Jenengan? Nggih pun. Dua. Satu lagi ya? Satu lagi. Tadi saya sempat nyinggung syarat rukunnya mandi besar, nggih. Rukunnya mandi besar. Rukunnya mandi besar itu kan cuma dua, nggih. Apa itu tadi? Rukunnya mandi besar cuma dua ini. Pas menjawab pertanyaan Ibu tadi, coba. Itu satu. Sebelumnya lagi? Niat. Siapa yang ngomong tadi? Ibu. Dua orang ya. Gak bisa, dua orang gak bisa ya pasti. Satu orang aja. Jadi niat sama meratakan air ke sekujur tubuh. Satu lagi karena nggak sah ini ya. Tadi ibu tadi nanya tentang bersentuhan suami istri, itu saya katakan batal kalau kulit ketemu kulit. Tapi kalau kulit tidak ketemu kulit, pakai surban itu tidak batal. Tapi ada pendapat imam yang lain, walaupun kulit ketemu kulit, asal tidak syahwat, itu tidak batal. Pendapat imam siapa tadi ya? Hanafi, siapa ngomong Hanafi tadi? Hambali, yang Hanafi siapa yang Hanafi? Nggih pun. Hanafi. Nggih pun ada tiga Hanafi. Oke, sampun sudah 2:30 Bu. Lampunya sudah dinyalakan, sudah mau asar. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.